Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sirah Nabawiyah yang kita sudah sampai di pembahasan tentang meninggalnya putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah radhiyallahu taala anha. An-Nazim Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, wa matat ibnatun Nabil Barri Ruqayyatun qabla ruju'is safri Zawjatu Uthmana wa ursut tuhri Fatimatin ala aliyil qadri wa aslamal abbasu ba'dal asri. Meninggallah putri Nabi SAW, yaitu Ruqayyah, istrinya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Ia meninggal sebelum kepulangan Nabi dan pasukan yang berperang di Perang Badar. Kemudian terjadi pernikahan pengantin yang suci, Fatimah, dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang memiliki kedudukan yang tinggi. Wa aslamal Abbasu ba'dal asri, dan Al-Abbas, paman Nabi SAW, masuk Islam setelah ditawan pada Perang Badar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bait tadi An-Nazim Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah menceritakan tentang peristiwa yang terjadi setelah terjadinya Perang Badar Al-Kubra, yaitu meninggalnya salah seorang putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta, yang merupakan istri dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu putri beliau Ruqayyah. Meninggalnya Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi sebelum kepulangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari Perang Badar. Dan disebutkan di dalam As-Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa di antara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah kana idza dhahara ala qaumin aqama bil arsati salasa layalin. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menang dalam suatu peperangan, maka beliau akan tinggal bermalam di tempat peperangan di mana beliau menang itu selama 3 malam. Dan inilah yang terjadi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam memenangkan peperangan Badar, di mana ketika itu orang-orang kufar Quraisy berhasil dikalahkan dan banyak di antara mereka juga yang terbunuh dan menjadi tawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 hari di Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dan pulang ke kota Madinah bersama tawanan-tawanan, bersama ghanimah atau harta rampasan perang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan menuju kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim 2 orang sahabat yang ditugaskan untuk memberi kabar gembira kepada penduduk Madinah akan kemenangan yang luar biasa yang didapatkan oleh kaum muslimin ketika itu di Perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim
Abdullah bin Rawahah, mengirim Abdullah bin Rawahah untuk memberi kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin di perang Badar, mengirimnya ke daerah dataran tinggi kota Madinah, dan mengirim Zaid bin Harithah mengabarkan kepada penduduk Madinah akan kemenangan kaum muslimin di perang Badar ke daerah dataran rendah di kota Madinah. Lalu disebutkan di dalam kitab-kitab sirah bahwa Usamah bin Zaid, anaknya atau putranya Zaid bin Harithah, mengatakan, fa'atana al-khabaru hina sawwaina turaba ala Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid mengatakan, kabar tentang kemenangan kaum muslimin di dalam perang Badar mendatangi kami ketika saat itu kami sedang meratakan tanah di makam putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ruqayyah merupakan istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak hadir dalam perang Badar dan mendapatkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak hadir di perang Badar guna mengobati, mendampingi dan merawat istri beliau Ruqayyah yang ketika itu sedang sakit. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap Utsman bin Affan karena memiliki uzur tidak hadir dalam perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap beliau hadir dan tetap mendapatkan bagian dari ghanimah atau harta rampasan perang dalam perang Badar itu. Kemudian muallif mengatakan, wa ursut tuhri Fatimatin ala Aliyil Qadri. Dalam bait ini muallif menceritakan kepada kita peristiwa yang juga terjadi setelah perang Badar, yaitu menikahnya atau dinikahkannya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu muallif mengatakan, wa aslamal Abbasu ba'dal asri. Al-Abbas yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam setelah ditawan sebagai tawanan di dalam perang Badar. Namun para ahlus sirah, para ulama sirah berbeda pendapat terkait dengan kapan tepatnya Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Maka sebagian para ahlus sirah, para ulama sirah mengatakan sebagaimana yang dipegang, yang dikuatkan oleh penyusun Al-Urjuzah Al-Mi'iyah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah di sini, bahwa Al-Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam setelah beliau ditawan dalam perang Badar. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Al-Abbas masuk Islam jauh-jauh hari sebelum terjadinya perang Badar. Akan tetapi dia, Al-Abbas, ikut dalam perang Badar dalam keadaan terpaksa untuk berperang ketika itu, dan mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, bahwasanya Al-Abbas sempat mengatakan, inni kuntu musliman qabla dzalik wa innamastakrahuni. Aku telah masuk Islam sebelum terjadinya perang Badar itu, akan tetapi aku ikut dalam perang Badar itu karena dipaksa. Kemudian muallif mengatakan setelah itu, wa qainuqa'u ghazwuhum fil ithri wa ba'du dhuha yauma idin nahri.
perang melawan Bani Qainuqa, kabilah Yahudi, terjadi setelah perang Badar. Setelah itu Nabi SAW menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Dalam bait ini muallif menceritakan tentang perang yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Banu Qainuqa. Banu Qainuqa ini adalah salah satu dari 3 kabilah. Salah satu kabilah Yahudi yang ketika itu saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka sudah tinggal di kota Madinah. Dan Nabi SAW mengikat perjanjian damai dengan mereka, termasuk dengan Banu Qainuqa ini, dan beliau SAW menetapkan poin-poin perdamaian yang tidak boleh mereka langgar. Akan tetapi kabilah Qainuqa ketika itu melanggar poin perdamaian itu. Mereka melanggar poin yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam perjanjian perdamaian itu, dan Nabi SAW bersama para sahabat datang untuk memerangi mereka, dan ini terjadi setelah perang Badar, tepatnya di pertengahan bulan Syawal. Nabi SAW mengepung Banu Qainuqa selama kurang lebih 15 hari, dan Banu Qainuqa menyerah. Mereka tidak kuasa menghadapi Nabi SAW bersama para sahabat. Mereka menyerah dan menyerahkan hukum apa yang layak untuk mereka dapat dari Nabi SAW karena melanggar poin perjanjian yang telah mereka sepakati dahulu. Dan Nabi SAW awalnya memutuskan agar seluruh Banu Qainuqa, seluruh laki-laki dewasa yang bisa berperang dari Banu Qainuqa akan dibunuh. Akan tetapi setelah itu ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan pemimpin orang-orang munafik ketika itu, membujuk Nabi SAW agar tidak membunuh mereka. Dan setelah mengulang-ulang bujukan itu, Nabi SAW memberi maaf kepada Banu Qainuqa, namun Nabi SAW menghukum mereka dengan diusir, dikeluarkan dari kota Madinah. Kemudian muallif mengatakan wa ba'du dhuha yaumi idin nahri. Dan setelah itu Nabi SAW melakukan menyembelih hewan kurban yang pertama yang dilakukan oleh beliau SAW di awal-awal Islam, yaitu pada bulan Zulhijjah di hari raya Idul Adha pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Ibnul Athir dalam kitab Usdul Ghabah mengatakan wa fiha dhuha Rasulullah SAW bil Madinah. Pada saat itu, pada bulan Zulhijjah di tahun kedua Hijriyah, Nabi SAW menyembelih hewan kurban di Madinah. Wa kharaja bin nasi ilal musalla, dan mengajak orang-orang untuk salat Idul Adha di lapangan. Wa dhabaha biyadihi syatain, dan beliau SAW menyembelih 2 ekor kibas, wakila syat, dan ada yang mengatakan hanya 1 ekor saja. Wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.